Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintania Rosyada, saya dari kelas 10K, dan pada kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila dalam konteks sejarah bangsa itu terbagi menjadi dua, yaitu zaman kuno dan zaman kolonial. Pada zaman kuno, sejak adanya kerajaan-kerajaan di Nusantara dan masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam, unsur-unsur Pancasila sudah ada di masyarakat, yaitu terkait dengan sistem kepercayaan. Lalu di zaman kolonial, masuknya Belanda atau VOC pada tahun 1602, perlawanan rakyat abad sebelum itu bersifat kedaerahan dan lokal sehingga mudah dipatahkan. Perlawanan rakyat abad-abad itu ditandai dengan yang pertama yaitu munculnya paham nasionalisme, liberalisme, dan demokrasi. Terus ada pengaruh kemenangan bangsa Asia terhadap Eropa, lalu munculnya pergerakan nasional Indonesia. Tumbuhnya organisasi modern, Sumpah Pemuda, penjajahan Jepang atau sidang BPUPKI 1 dan 2, dan pembentukan PPKI. Selanjutnya itu ada proklamasi 17 Agustus 1945 yang menetapkan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Sejarah perumusan Pancasila yaitu ada pembentukan BPUPKI. Jepang memberi janji kepada Indonesia bahwa akan diberi merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945, sehingga untuk mewujudkan janji tersebut berdirilah BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Tiosakai. Badan ini beranggota 60 orang, diketuai oleh Dr. Hajiman Hojodiningrat dan Wakil Ketua Raden Panji Soroso serta Ichu Bangasa dari Jepang. Selanjutnya ada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Agenda sidang dalam pertemuan ini adalah membicarakan tentang landasan-landasan bernegara atau dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam kesempatan ini, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan dasar Indonesia Merdeka yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yaitu Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 memaparkan 3 teori, yaitu yang pertama negara individualistik atau negara yang disusun atas dasar kontrak sosial dari warganya dengan mengutamakan kepentingan individu sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Jacques Rousseau, Herbert Spencer, dan H.G. Lasky. Negara golongan atau class teori yang diajarkan Marx, Engels, dan Lenin. Selanjutnya ada negara integralistik, yaitu negara tidak boleh memihak pada salah satu golongan, tetapi berdiri di atas semua kepentingan, atau Spinoza, ada Mahler, dan Hegel. Dalam hal ini, Supomo menolak negara individualistik dan negara golongan, namun mengusulkan negara integralistik atau negara persatuan, yaitu negara satu untuk semua orang. Selanjutnya itu ada Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan bahwa dasar Indonesia yang dimaksud adalah filosofis, Grundslag atau filsafat, fundamen, dan pikiran yang sedalam-dalamnya yang di atasnya didirikan Gedung Indonesia Merdeka. Yang dasar yang diusulkannya itu adalah kebangsaan atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, musyawarah, mufakat, perwakilan, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip tersebut diberi nama Pancasila. Menurut Soekarno, jika yang 5 tidak disetujui, dapat diperas menjadi trisila atau sosionasionalisme, sosiodemokratis, dan ketuhanan. Selanjutnya, jika yang 3 juga tidak disenangi, dapat diperas menjadi ekasila, yaitu gotong royong, dan inilah dasar asli bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 juga dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Anggota 8 orang ini meliputi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sutarjo, Wahid Hasim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan Mr. A.A. Maramis. Lalu ada tugas panitia 8, ini adalah menampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI. Berdasarkan usulan yang masuk, diketahui ada perbedaan usulan tentang dasar negara. Golongan Islam menghendaki negara berdasar syariat Islam, sedang golongan nasionalis menghendaki negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Lalu ada untuk mengatasi perbedaan ini dibentuklah panitia kecil 9 orang yang anggotanya berasal dari golongan Islam dan golongan nasionalis, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Misra Maramis, Ahmad Subarjo, Abi Kusno, Joso, Abdul Kahar Muzakir, Wajid Hasim, dan Agus Salim.
Panitia 9 bersidang tanggal 22 Juni 1945 yang menghasilkan kesepakatan dasar negara yang tertuang dalam alinea keempat rancangan preambule, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi selengkapnya, kesepakatan itu disebut Rancangan Preambule Hukum Dasar Mr. Muhammad Yamin yang mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama Piagam Jakarta. Lalu selanjutnya ada sidang BPUPKI kedua yang dilaksanakan pada 10-16 Juli 1945 yang menghasilkan yang pertama yaitu dasar negara yang disepakati, yaitu Pancasila seperti dalam Piagam Jakarta. Selanjutnya yaitu ada bentuk negara republik atau hasil kesepakatan dari 55 suara dari 64 yang hadir. Lalu ada wilayah Indonesia yang disepakati meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur Timur, dan Malaka. Dibentuk 3 panitia kecil, yang pertama yaitu panitia perancang UUD yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, dan yang kedua yaitu panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta, dan yang terakhir yaitu panitia pembela tanah air yang diketuai oleh Abi Kusno Joro Sojoso. Lalu ada pembentukan PPKI atau Dokuritsu Jubi-Inkai. Pada tanggal 9 Agustus 1945, PPKI dibentuk dalam rangka mempersiapkan Indonesia merdeka dan dengan intinya mengesahkan dasar negara dan UUD 45 dengan ketua Insinyur Soekarno, wakil ketua Muhammad Hatta, dan jumlah anggota 21 orang. Selanjutnya, anggota PPKI ditambah 6 orang anggota wakil golongan, yaitu Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Sajuti Melik, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, dan Mr. Ahmad Subarjo. Jadi, PPKI berfungsi sebagai Komite Nasional Pembentuk Negara. Lalu ada proklamasi kemerdekaan. Yang pertama yaitu Jepang menyerah pada sekutu. Selanjutnya ada golongan pemuda atau Sukarni, ada Malik, Kusnaini, Sultan Syahrir, Sudarsono, Supomo, dan kawan-kawan meminta Soekarno untuk segera mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebaliknya, golongan tua masih banyak berpikir dan mempertimbangkan. Lalu terjadilah kesepakatan di Rengas Dengklok dan proklamasi dilaksanakan hari Jumat 17 Agustus oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta. Lalu terbentuklah sidang pertama PPKI yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1945. Sore hari setelah proklamasi datang, ofisir Jepang ke rumah Bung Hatta menyampaikan keberatan wakil Indonesia bagian timur terhadap 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Sebelum sidang, Bung Hatta menemui wakil-wakil Islam. Akhirnya disepakati untuk menghilangkan 7 kata tersebut. Lalu dikatakannya lah UUD 1945. Menetapkan Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. KNIP yang bertugas mendampingi presiden dan wakil presiden sampai terbentuk MPR dan DPR. Sekian cerita dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.